Filosofi bakpao. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang filosofi bakpao, siapa sih orang Indonesia yang belum pernah makan bakpao? Ya, bakpao itu adalah roti kukus yang satu ini dikatakan sebagai salah satu jajanan favorit sebagian besar masyarakat Indonesia. Bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini nih. Wah, gede nih bakpaonya ya. Nah, roti kukus ini merupakan jenis makanan yang berasal dari Tiongkok. Namun saat ini sudah terkenal dan menjadi panganan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dalam bahasa Mandarin, makanan ini disebut dengan bao xi. Itu bahasa Chinese-nya ya. Nah, apa sih artinya? Nah, istilah bakpao sebenarnya berasal dari dialek Hokkien, di mana bak berarti daging dan pao berarti roti atau bungkus. Nah, sekarang isian roti kukus tersebut atau bakpao sudah sangat beragam. Tapi kalau lihat asalnya nih ya, lihat nih, saya bongkar nih, saya buka dalamnya. Wah, isinya daging, terus lagi sudah ada telur asin, ya, top. Nah, isian ini beragam menyesuaikan dengan selera lokal dan inovasi kuliner dari berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, proses pembuatan bakpao pun tidaklah sulit. Bahan utama bakpao adalah tepung yang diolah menjadi adonan lembut. Kemudian setelah itu adonan tersebut adonan tentunya dikasih ragi ya. Kemudian diberi isian beragam sebelum akhirnya dikukus. Nah, setelah matang dikukus, roti ini akan menghasilkan tekstur yang lembut dan aroma yang harum. Oke. Nah, sejarah bakpao memiliki sejarah panjang sebagai makanan tradisional di Tiongkok. Beberapa sumber memberitakan bahwa roti kukus ini atau bakpao ini pertama kali diciptakan selama masa dinasti Han. Jadi tahun 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Jadi waduh, udah ribuan tahun ya. Dan berkembang luas selama dinasti Tang tahun 618 sesudah Masehi hingga 907 Masehi. Nah, legenda yang berkembang di masyarakat Tiongkok menyatakan bahwa bakpao pertama kali dibuat oleh seorang ahli strategi militer terkenal bernama Su Heliang yang hidup pada masa 3 kerajaan, yaitu pada masa tahun 220 sampai 280 Masehi. Nah, legenda ini menceritakan bahwa Su Heliang dalam salah satu ekspedisi militernya menghadapi situasi yang sulit saat harus menyeberangi sungai bersama pasukannya. Saat itu ada kepercayaan masyarakat setempat bahwa menyeberangi sungai harus disertai dengan pengorbanan kepala manusia sebagai persembahan kepada roh sungai agar perjalanan berlangsung aman. Nah, namun tentunya Su Heliang yang menghargai nyawa pasukannya dan ingin menolak tradisi itu memutuskan untuk mencari solusi lain. Dia menciptakan roti kukus atau bakpao tadi. Berbentuk bulat yang diisi dengan daging sebagian pengganti kepala manusia. Nah, bentuk bulat ini dianggap mewakili kepala manusia dan dijadikan persembahan untuk menenangkan roh sungai, sehingga rombongan dapat menyeberangi sungai dengan aman. Dari sinilah legenda bakpao bermula sebagai simbol keberanian, inovasi, dan kasih sayang terhadap sesama. Selain legenda tersebut, bakpao juga menjadi bagian penting dalam budaya kuliner Tiongkok dan dipandang sebagai makanan yang membawa keberuntungan dan kesejahteraan. Bentuk bulatnya melambangkan kesatuan dan kelimpahan yang diharapkan membawa kebahagiaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Filosofi ini menjadikan bakpao sebagai makanan yang sering hadir dalam acara-acara khusus seperti Tahun Baru Imlek, pernikahan, dan perayaan lainnya. Bakpao dengan bentuknya yang bulat memang memiliki makna simbolis dalam budaya Tiongkok. Bentuk bulat melambangkan kesatuan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Bentuk lingkaran ini bermakna tanpa ujung yang menggambarkan harapan akan hubungan yang terus berlanjut dan keberuntungan yang tak terputus. Oleh karena itu, makanan ini kerap disajikan pada acara-acara penting sebagai simbol doa untuk kebersamaan dan masa depan yang lebih baik. Selain bentuknya, isiannya bakpao membawa makna tertentu. Misalnya, isian daging atau ayam melambangkan kelimpahan dan kemakmuran, karena daging dianggap sebagai bahan makanan mewah dalam banyak budaya.
Demikian pula, kacang merah dipandang sebagai lambang cinta dan harapan. Di beberapa daerah di Tiongkok, bakpao dengan isian kacang merah disajikan dalam perayaan pernikahan sebagai lambang harapan akan kehidupan yang penuh cinta persatuan. Sementara itu isian pasta atau lotus ya, yang dibuat dari bunga teratai mencerminkan kemurnian dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Bakpao memiliki fungsi praktis sebagai bekal. Karena dikukus, tekstur bakpao yang lembut dan mengenyangkan membuat cocok untuk dibawa dalam perjalanan jangka pendek atau sehari-hari. Namun karena kandungan kelembapannya yang tinggi, bakpao cenderung lebih mudah basi dibandingkan roti yang dipanggang kering. Sehingga perlu disimpan dalam pendingin jika tidak dikonsumsi secara segera setelah dikukus. Kecintaan masyarakat Tiongkok terhadap bakpao menjadikan makanan ini sebagai pilihan populer untuk sarapan yang mengenyangkan. Jika kita berkunjung ke negeri tirai bambu, pasti akan banyak menemukan penjual bakpao di berbagai sudut kota. Mulai dari kios kecil di pasar tradisional hingga restoran mewah. Makanan ini biasa disajikan hangat di pagi hari, seringkali sebagai bagian dari menu dimsum atau sebagai camilan yang mudah dijumpai di sepanjang jalan. Salam bakpao.